Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memenuhi undangan saya. Jadi saya ada beberapa hal yang menjadi amanah untuk didiseminasikan di beberapa satuan pendidikan di Sarolangun. Berkaitan dengan kegiatan yang saya ikuti, ada beberapa kegiatan kayak CS50X, kemudian pembatik, kemudian ada kegiatan dari BGP dan beberapa kegiatan yang lain yang memang saling berkaitan. Jadi ada beberapa hal yang mau disampaikan. Ini bukan mau ngajarin buaya berenang, karena saya yakin Bapak dan Ibu buaya ya lebih tahu, lebih ini yang pertama materinya soal diseminasi praktik baik yang saya lakukan. Jadi ada beberapa praktik baik yang saya lakukan di SMK 3 ini yang sudah dikurasi memang oleh kementerian, tapi belum ada waktunya untuk didiseminasikan ke warga sekolah. Saya perlu dokumentasi, saya mendiseminasikan beberapa karya saya ini ke warga sekolah. Jadi ada koreksi lah sebelum naik ke tingkat selanjutnya. Baik, yang pertama ini mengenai pembelajaran inovatif. Ini kemarin baru beberapa disampaikan, belum semua satuan pendidikan. Nah, hari ini memang di SMK 3 mengenai pembelajaran inovatif berbasis TIK. Jadi memang ada beberapa karya saya di SMK 3 ini yang dipakai untuk beberapa kegiatan. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu ada tablet di depannya. Di semua tablet itu, 10 tablet itu sudah saya install Jambi Elo. Jadi diseminasi ini tujuannya adalah memvalidasi bahwa karya saya ini memang benar-benar dipakai di sini. Kalaupun Bapak dan Ibu tidak memakai tidak apa-apa. Jadi saya mempresentasikannya untuk mendokumentasikan bahwa karya ini sudah saya presentasikan setelah dipakai begitu. Jadi yang pertama ini karya saya Jambi Elo. Jambi Elo ini yang kemarin dapat penghargaan dari Mas Putri. Di sini merangkum gaya belajar. Jadi ini aplikasinya bisa dilihat yang warna pink di tablet. Itu dibangun pakai website APK Builder. Itu hampir 2 minggu pengerjaan, dan memang saya bukan ahli IT, jadi banyak sekali perbaikan yang ada gitu. Jadi di aplikasi itu sudah dipakai setahun oleh peserta didik kita. Awalnya dari anak-anak tuh install sendiri, cuman lama-lama ada kendala dan saya lihat ada tablet yang nganggur, jadi saya pakai. Nah, aplikasi ini mungkin ada beberapa penilaian kenapa ini bisa dapat penghargaan, karena ini backgroundnya, latar belakangnya bukan hanya belajar bahasa Indonesia, tapi ada kearifan lokal. Kearifan lokal itu kayak budaya Jambi, ini kan batik Jambi belakangnya, kemudian ada pakaian adat, bisa. Ada memang satu tablet yang nggak berhasil install ya. Mana yang pakai? Ini namanya tidak ada. Boleh Bapak dan Ibu klik. Sarah lihat zoom dekat ya. Bapak Ibunya ngeklik ya. Lanjut. Ya, bisa klik lanjut. Memang ada beberapa yang lemot, dan di situ itu video karyanya, video yang dirangkum di dalam itu saya ambil dari YouTube. Tapi dengan mencantumkan sumber, saya menciptakannya hanya aplikasinya, tapi kalau kayak video kayak misalnya pakaian adat, boleh lihat pakaian adat. Kalau diklik videonya, ini videonya ngambil dari YouTube. Jadi bukan karya video yang saya buat, semuanya karya saya bukan. Saya hanya meramunya dalam sebuah aplikasi. Dan di sini mengangkat tentang Jambi, jadi belajar bahasa Indonesia mengangkat tentang Jambi juga, dan sudah berapa kali dipakai. Gitu untuk karya saya yang pertama. Kemudian cerita rakyatnya juga, kalau di buku teks yang belum kurikulum merdeka kan itu suku rakyat Baduy. Kalau di sini saya ngambilnya suku anak dalam. Gitu. Oke. Boleh lihat. Kemudian karya yang kedua. Ini yang tahun ini dalam bentuk game. Udah berapa kali bangun game. Pertama dari Lumi, gagal. Kemudian dari Canva, even Canva gagal. Jadi ini dibangun sebenarnya ini yang agak rumit karena berapa kali gagal. Ini sudah dipakai tahun ini, edugame, materi, cerpen, dan teks eksplanasi di SMK 3. Edugame bersama Pink Ranger judulnya. Kalau yang pertama Jambi Elo. Nah, kenapa saya pakai media pembelajaran digital? Karena memang sudah eranya dan tahun ini sudah memungkinkan, karena baru tahun ini yang
sinyalnya agak sedikit stabil. Untuk aplikasi yang saya ciptakan itu bisa dioperasikan secara offline, jadi aman kalau tanpa paket data. Anak-anak tidak perlu paket data. Tapi kalau untuk game, karena itu berbasis web, masih menggunakan paket data. Baik, izinkan saya menyampaikan. Ini mungkin Bapak dan Ibu udah tahu ya cara-cara menerapkan pembelajaran inovatif. Ada beberapa langkahnya dan itu yang sudah saya terapkan. Jadi yang itu yang gambar nomor 2 itu game yang gagal pakai website Lumi. Gagal memang di online kan, tidak bisa di online kan, tapi berhasil dioperasikan pakai laptop, jadi bisa dipakai oleh anak-anak kelas 10 TKR dan 10 MM. Mungkin ini saya skip saja. Ini kemudian saya juga memakai kemarin multimedia interaktif, digital video, augmented reality. Jadi augmented reality itu ketika kita men-scan, jadi ada barcode pakai handphone Samsung yang Android, yang satunya lagi karena aplikasinya adanya di Android. Ketika di-scan itu ada gambar yang jalan, tapi tidak bisa disimulasikan, kayaknya handphone Samsungnya kalau nggak salah ketinggalan. Jadi gambarnya jalan. Nah ini cocok juga kalau Bapak Ibu IPA bisa dipakai, tapi itu aplikasinya bukan buatan saya. Itu saya memanfaatkan sekedar info saja. Kemudian artificial intelligence ini belum pernah saya manfaatkan ChatGPT karena khawatir banyak sekali di sana takut plagiat. Tapi ini perlu disampaikan bahwa sekarang artificial intelligence itu sudah bisa dimanfaatkan di media pembelajaran. Grogi malah di sekolah sendiri. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini yang kemarin saya jadi narasumber pas BGP di beberapa guru SMP, ada 90 guru SMP yang sudah menerapkan ini. Ini pembelajaran berdiferensiasi untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kalau tahun ini belum, mungkin tahun depan. Dan saya mengimbau Bapak dan Ibu mulai dari sekarang aktif ikut pelatihan di PMM, karena kalau tidak rapor sekolahnya bisa merah, ya kan Bapak? Tapi saya juga belum, karena itu ada kesusahan suruh ngerjain soal di situ mesti lulus. Kalau nggak lulus ulang lagi. Jadi kalau nggak dari sekarang susah. Ada beberapa sekolah yang sampai lembur ngerjain aksi nyata di PMM, karena kalau tidak rapor sekolahnya merah. Tapi alhamdulillah kita belum kurikulum merdeka. Oke, ini beberapa inovasi, kayaknya ini materi-materi kontekstual. Dan Bapak Ibu sudah tahu, ini beberapa model yang sudah saya terapkan, dan ini beberapa model yang bisa diterapkan Bapak dan Ibu juga. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah menerapkan, hanya saja tidak terdokumentasi. Mungkin bedanya saya itu kenapa beberapa kali mendapatkan penghargaan, karena saya mendokumentasikan. Bapak dan Ibu saya yakin pembelajarannya juga menarik-menarik, cuman kan sibuk mungkin tidak didokumentasikan. Jadi yang membedakan saya itu mendokumentasikan, senang buat video, senang ngajak anak ngedit-ngedit gitu. Oke, nah ini identifikasi kesiapan belajar, ini yang penting untuk saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu mengidentifikasi bukan gaya belajar saja, minat dan kesiapan belajar. Ini yang kemarin ditekankan ketika saya menjadi narasumber kurikulum merdeka kemarin. Jadi perlu anak-anak itu ditanyain awalnya sebelum belajar. Kalau kayak dulu tuh apa ya bahasanya, elaborasi gitu. Bisa lewat emoticon ini nggak bisa ditempel pakai sticky notes, atau bisa ditanyain perasaannya hari ini, tapi tidak untuk diteruskan. Misalnya dia bad mood, terus ya udah hari ini nggak belajar, nggak gitu juga. Cuman sekedar identifikasi kesiapan belajar. Kalau ini saya kutip dari modul ajar yang saya buat. Jadi walaupun belum kurikulum merdeka, karena ada beberapa keperluan, saya membuat modul ajar. Dan ini sudah diokekan oleh pihak BGP provinsi. Jadi untuk awal modul untuk asesmen awal bisa membuat Bapak dan Ibu tabel seperti itu. Cukup salah satunya, misalnya identifikasi gaya belajar, minat, kesiapan belajar, dan sebagainya gitu. Ini lanjut. Nah ini icebreaker, mungkin Bapak dan Ibu udah tahu ya kalau saya sering pakai icebreaker. Memang ada beberapa pakar yang tidak mau pakai icebreaker, tapi ada juga pakar pendidikan yang membolehkan, hanya saja menitnya tidak banyak gitu icebreaker. Kita akan coba satu. Kelapa diparut, kepala digaruk. Bapak dan Ibu akan mengucapnya secara bergantian. Apa yang pertama? Kelapa digaruk. Kalau saya bilang semangat konsentrasi, Bapak dan Ibu bilangnya konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai, lalu saya akan
petunjuk mulai dari mana. Biasanya main ini sama anak-anak, mohon izin main sekali ya sama Bapak dan Ibu. Ketika konsentrasi dimulai, saya akan bilang dimulai dari, kalau saya bilang dimulai dari sini, berarti arahnya ke situ, arahnya jarum jam. Kalau saya mulai dari Depi, berarti Depinya arahnya jarum jam. Pertamanya apa Bapak dan Ibu? Kepala digaruk. Nah, yang kedua kepala digaruk ya. Konsentrasi dimulai dari Messi. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Lanjut. Kelapa diparut. Lanjut. Kepala digarut. Kelapa diparut. Lanjut. Kepala digaruk. Oke, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Simulasinya sebentar. Ketawa itu sekarang mahal. Kadang ya yang lebih susah. Maaf sebentar. Tunggu dulu. Bentar nak ya. Jadi walaupun tadi Bapak dan Ibu ketawanya sebentar, nah itu mahal harganya. Jadi dengan icebreaker mungkin Bapak dan Ibu bisa praktekkan yang punya kelas, bisa walaupun nanti anak-anaknya juga konsentrasi dan beberapa pengalaman dengan anak-anak ini kadang-kadang garing, kriuk-kriuk, tapi tetap diusahakan. Dan kadang walaupun ketawanya sebentar itu berpengaruh pada konsentrasi belajar selanjutnya. Selanjutnya ini bisik-bisik tangga dan sebagainya. Semangat, mungkin untuk semangat Bapak dan Ibu sering dengar. Ini untuk materi demikian. Kemudian izinkan saya memperlihatkan karya saya tahun ini. Ini yang saya edit. Kalau tahun kemarin yang dapat penghargaan itu ngambil gambarnya pakai Samsung. Kalau ini pakai iPhone. Diedit pakai KineMaster. Dan ini kalau di rumah saya Bapak dan Ibu mungkin tahu ada kayak layar hijau karena ada beberapa kegiatan yang saya harus syuting gitu. Jadi layarnya di belakang tuh hijau, bisa ngedit kayak gini. Hai halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari situ. Siap ya. Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 3 Kabupaten Sarawak, tempatnya di Jambi. Dalam video kali ini saya akan menceritakan praktik baik mengenai inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran. Simak video berikut ini. Tada! Ini adalah pakaian adat. Mungkin sambil saya ngomong izin. Jadi ini kemarin sama anak-anak main duduk api. Untuk proyek duduk api ini sudah goal saya bersama kantor bahasa membuat cerita anak duduk api. Kemudian ternyata duduk api ini bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Tapi anak-anak tertentu ya Bapak dan Ibu, kayak kelas 11 FM itu bisa. Kayak kelas lain saya nggak tahu. Dan juga menggunakan bahan yang berupa bungen atau artinya pasir. Nah, permainan tradisional ini sangat menyenangkan, yaitu pemainnya menciptakan istana bungen atau istana pasir dengan bekas batok kelapa. Sayangnya, permainan tradisional ini sudah mulai jarang dimainkan karena maraknya teknologi dan perkembangan zaman yang sudah mulai masuk ke desa Lumut Besar. Saya menggunakan permainan duduk api ini untuk pembelajaran teks eksplanasi kelas 11. Itu narasumbernya Messi sama Depi. Asesmen awal adalah duduk api itu seperti apa? Dia ada sebulan kali ya Messi pada awal pembelajaran. Saya pun melakukannya. Tayangan berikut ini. Baik, jadi duduk api ini untuk main game. Kemudian yang menang milih pertanyaan, yang kalah jawab. Kemudian mereka keliling sini cari jawaban dan pertanyaan, baru dijelaskan materi yang benar, baru dibagi kelompok. Dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan minat peserta didik saya pada permainan duduk api yang nanti akan dipilihkan lagi apakah mereka berminat pada teks eksplanasi dengan konten yang berkaitan dengan fenomena alam ataupun yang berkaitan dengan fenomena alam lainnya seperti pembagian minat fenomena alam antara proses gunung, vulkanisme, dan juga proses terjadinya hujan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya pun juga melakukannya. Coba kita simak tayangan berikut ini. Nah, ini yang masuk pembelajaran berdiferensiasi. Selain memanfaatkan unsur permainan tradisional, pendidik juga melakukan aksi nyata penggunaan inovasi pembelajaran berupa pemanfaatan teknologi virtual sesuai dengan minatnya. Selain memuat diferensiasi
Ini saya memanfaatkan teknologi augmented reality dan virtual reality. Yang augmented itu pakai aplikasi Assembler Edu. Mungkin Bapak dan Ibu kalau yang Android itu Assembler Edu bisa diinstal. Kemudian yang virtual reality tinggal dicari di YouTube. Saya sudah pesan kacamatanya tapi belum datang. Jadi kemarin pas praktek pembelajaran cuma pakai handphone. Jadi video virtual reality itu ketika dia diginiin ya Kak, dia ngikut gitu. Jadi pengalaman belajarnya tuh lebih real, lebih nyata gitu. Sebenarnya sederhana dan kaitannya sebenarnya bisa ke semua mata pelajaran, tapi ini saya mengaitinya dengan mata pelajaran materi teks eksplanasi. Nah ini yang augmented reality, jadi ketika di scan dia ada gambar yang jalan kayak bumi misalnya, struktur gigi. Karena ini materi teks eksplanasi, saya itu tentang proses kerjanya. Education game adalah game digital yang dirancang Ini ice breaking, tepuk wow, ini sama anak-anak kelas 11. Ini juga yang kemarin saya presentasikan ke Bapak dan Ibu SMP. Mungkin Bapak dan Ibu tahu 3 minggu saya bolak-balik kemarin. Jadi takutnya kok di sini nggak dikasih tahu. Cuman kan kemarin kalau di sana durasinya lebih panjang karena memang tugas kan. Kalau ini kan kita nyelip-nyelip aja. Yang penting saya menyampaikan. Nah ini game. Baik, demikian yang karya saya bentuk video dan lain sebagainya. Kemudian izinkan saya menunjukkan karya lainnya itu dalam bentuk cerita. Ini sudah dikurasi, sekarang sedang dalam proses penerbitan dan akan dijadikan pengadaan untuk buku-buku cerita anak oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang nanti akan dimasukkan ke sekolah-sekolah. Judulnya Rania Begawa Dubdub Api, diambil dari Bahasa Lubuk Resam karena memang kami 16 penulis daerah itu diminta untuk mendokumentasikan cerita daerah. Ini Dubdub Api itu mungkin Bapak dan Ibu yang di pojok bisa lihat bekas kami main, itu ada saya Nio kemarin. Ya. Nanti Bapak dan Ibu yang dari Lubuk Resam tolong perbaiki kalau ada bahasa yang salah karena ini sudah saya presentasikan. Takutnya bahasanya tidak sesuai karena ini kan harus saya pakai bahasa Lubuk Resam, bahasa asli sini. Jadi kenapa walaupun bukan guru Bapak dan Ibu yang TU juga saya panggil, cara saya melafalkan tolong nanti dikoreksi. Saya akan bacakannya dalam bahasa daerah. Rania tahunko 7 tahun. Nyo tinggal dengan Nyai Nyo di rumah kayu. Ayahnya kerja mutong kayu di Imbo. Mohon langsung di stop kalau ada yang salah. Kenapa dikumpulkan biar validasinya lebih reliable karena banyak yang warga Lubuk Resam. Davina minta tolong keliling nak ya. Ayahnya baru balik 2 minggu sekali. Umaknya lama meninggal waktu melahirkannya. Lanjut ya. Rania tinggal di desa Lubuk Resam. Kata Nyai, zaman dulu ada orang sakti yang marah. Orang tuh melempar resam ke Lubuk Tanjung. Gara-gara lemparan tuh tumbuhlah batang resam. Aman? Ini kemarin udah 3 yang saya liatin. Sekarang lebih banyak lagi biar nggak salah, takutnya diprotes. Ada Rania nak sakula, Nyai nulung Rania ngebat tali sepatunya. Perutnya kini tuh agi kenyamian. Dia baru bae makan dengan gulai tekuyung. Sukanya nyo makan gulai tekuyung tuh. Ini yang gambar, bukan saya yang gambar. Ini ada karikatur dari Jambi yang disediakan Kantor Bahasa. Suko lagi itu bilang ada obat dari 7 ya, 7 ada. Balik itu kali. Kamu tinggal. Itu yang saya cerita. 7 Suko tuh 7 ya. Balik itu balik. Kalau saya makin gelar bahasa Lubuk Resam makin sama bahasa saya. 7 ya, tidak pakai H ya. Nang ke-7 bona ada 7. Balik tuh apa? Balik tulisannya balik. I. Pakai I bukan E. I. Balik. Nyo tuh apa? pakai U apa pakai U pakai U. Jadi balik tadi Bali. Balik. Bali. Agak Inyo tadi apa? Inyo. Inyo, Pak. maksudnya
Nyu. Nyu. Nyu itu ya. Lebat, bukan lebat. Lebat masa kan? Ada soalnya kemarin minta teleponin sebelumnya. Baik, lanjut. Ini cuma berapa lembar, minta waktunya sebentar deh gitu. Ada yang tahu tekuyung enggak? Tekuyung tuh hewan air macam siput. Cangkang tekuyung tuh lebih kereh dari siput. Hewan kok takek ditangkap orang untuk dimasak. Lemak nian. Nah, orang ini kemarin bingung. Urang atau apa? Kayak orang Minang kalau urang. Iya memang ya. Bukan uhang kan? Dengan Pak Masud Kira itu. Banyak ceritanya banyak. Jujur ya. Sebetulnya kamu yang paling susah. Kalau kamu memang berbeda. Kalau kamu kan satu dibuat cie. Rania pamit sama Nyai di Muko. Enggak salah. Rania pamit sama Nyai. dengan B juga. Ini. Pamit masalah Bu Ena. Rania pamit. Rania Pamit dengan Nyai. Pamit dengan Nyai. Pamit dengan Pamit Pamit di. Beda dak pamit sama pergi kan? Pamit itu kan memang pamit makan. Iya, tapi dia ada yang sama gitu. tapi diubah dengan Rania pamit dengan Nyai. Di Muko Rania nyimak saya Nio. Dah tuh Rania teringat janji Nyai. sudah tuh. Sudah Tuh. Ada nama S. Sudah tuh. Sudah tuh Rania. Saya ingat dengan Nyai. Nyai takek janji ngajak begawak saya Nio. Ayo Nyai kita begawak. Rania terdesak-desak. Ya lanjut. Udah banyak videonya udah foto. Ini Rania